Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan aplikasi Photomath dalam pembelajaran matematika ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan melanjutkan pembelajaran kita di hari keempat ya Bapak Ibu ya. Sudah hari terakhir, semoga tetap sehat selalu dan semangat selalu ya dimanapun berada, seperti itu. Oke, kali ini kita akan melanjutin. Kalau kemarin kita sudah membuat soal bersama-sama ya. Enggak ding, Bapak Ibu membuat sendiri. Saya juga sudah ada soal sendiri seperti itu. Kali ini kita akan mempraktikkannya. Oke, ini soal saya yang kemarin. Ya, kita akan menyelesaikan dengan Photomath. Oke, ada nomor 1 udah kita selesaiin ya kemarin dalam bahasa matematika. X plus Y sama dengan 680 sama X sama dengan Y min 50. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang penting tadi ya, Bapak Ibu sudah mengajarkan bagaimana soal matematika itu ditulis dalam bahasa matematika. Nah, itu adalah tugas Bapak Ibu guru sekalian. Kalau menyelesaikannya bagaimana ya, kita tinggal buka aja aplikasi Photomath ya. Kita akan menyelesaikan menggunakan aplikasi Photomath ini, seperti itu. Oke. Semoga ngomong saya tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan menyelesaikan keempat-empatnya. Contoh saya ini nanti kita plus contoh satu lagi, contoh 1 atau 2 gitu ya, untuk pembelajaran yang menggunakan pembelajaran dasar ya, untuk tingkat SD mungkin seperti itu. Kita langsung buka saja aplikasi Photomath ya Bapak Ibu. Kita klik. Nah, di sini untuk memfotonya sudah saya tuliskan yang tadi persamaannya. Sekarang tinggal kita foto ya. Boleh pakai buku bergaris, bisa pakai HVS polos juga bisa ya. Bergaris nanti nggak akan ngaruh kok ke hasilnya. Nah, ini sudah klik oke, dan keluarlah hasilnya. X-nya 315 dan Y-nya adalah 365. Baik, sudah ketemu seperti itu. Bagaimana cara pengerjaannya seperti itu ya. Bagaimana cara menyelesaikan dari step by stepnya. Ini bisa kita klik ya yang merah sebenarnya. Tapi sebelum kita klik yang merah, kita lihat dulu bisa menggunakan metode apa saja dalam menyelesaikan X plus Y sama dengan 680, dan juga persamaan kedua adalah X sama dengan Y min 50, seperti itu ya. Di sini udah ada ya, di bawahnya itu ada tulisan yang di warna hitam atau abu-abu itu, solve using substitution method, berarti menggunakan metode substitusi. Bawahnya ada eliminasi, ada comparison berarti perbandingan ya. Kemudian ada Gauss-Jordan, kemudian Cramer's rule dan matrix ya. Oke, dulu kayaknya saya waktu SMA itu Gauss-Jordan udah dapet sih. Tapi nggak tahu anak-anak sekarang kan biasanya lebih canggih ya. Siapa tahu pakai Cramer's rule juga. Nah, ini tergantung Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu sudah mengajar sampai metode mana atau sedang mengajarkan metode apa, seperti itu. Jadi nanti siswanya disuruh menggunakan metode yang ada ya. Entah itu eliminasi atau misalkan Gauss-Jordan, seperti itu ya. Nah, karena kali ini kita yang gampang saja gitu ya, tidak usah pakai yang susah-susah, maka kita akan menggunakan metode yang gampang ya. Kalau nggak substitusi ya eliminasi ya. Tapi matriks juga ada kan ya waktu SMA gitu kan. Nah, itulah ya pokoknya. Kita akan pakai eliminasi ya. Coba kita eliminasi saja. Oke, kalau kita sudah ke eliminasi, tinggal diklik yang warna merah tadi, show solving step. Diklik saja, maka akan muncul penyelesaian. Nah, ini dia step by step atau langkah-langkah penyelesaian. Kenapa bisa dapat tadi 315 sama 365 seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu bisa klik bagian panah ke bawah gitu ya. Nah, panah-panah ke bawah ini adalah menunjukkan step by stepnya yang lebih rinci seperti itu. Nah, kalau kita klik misalkan ya yang ini contohnya, nah ini ada sum the equation, jumlahkan dan minimal menghilangkan satu variabel seperti itu. Kemudian dapat 2x sama dengan 630. Ya seperti itulah ya pokoknya. Kemudian bawah-bawahnya juga sama seperti itu.
Saya nggak akan ngelihatin langkah-langkahnya semua. Nanti misalkan Bapak Ibu ingin explore sendiri, bisa langsung ke penyelesaian. Nah, tadi ada tanda-tanda warna orange-orange ya, seperti ini. Nah, kalau tanda-tanda yang warna orange itu apa sih? Nah, seperti kemarin ya, kalau yang warna orange itu menandakan bahwa dia itu harus Photomath yang premium, yang Photomath Plus ya. Jadi nih, kalau kita klik, nah kalau kita ikut Photomath Plus, maka kita mungkin langkahnya lebih rinci seperti itu ya, dibanding hanya seperti ini. Oke, itu tadi penyelesaiannya. Tinggal yang penting kita udah dapat hasilnya ya. Untuk step by stepnya nanti Bapak Ibu mungkin ngajarin ke siswa-siswanya. Kita akan langsung saja ya lanjut ke metode kalau yang itu bentuknya pakai eliminasi. Ada juga metode yang pakai visual ya, yaitu menggunakan grafik. Kita langsung ke bawah. Di sini ada grafik warna biru sama hijau. Nah, kalau nggak tahu grafik hijau sama birunya itu apa, kita klik yang show graph. Diklik, nah muncul seperti ini. Oh, ketahuan tuh yang warna X-nya plus Y itu yang warna biru, yang X sama dengannya warna hijau ya. Ini udah ketahuan solutionnya segitu. Nah, tinggal anak-anak kita ngajarin ya. Oh, kalau X plus Y sama dengan 680 tuh kayak gini loh. Kemudian yang titik di tengah itu adalah intersection ya, atau pertemuan dari kedua grafik ya. Ini kalau saya klik akan klik kayak gini ya, intersectionnya ketemu tuh. Itu adalah solusi dari si XY-nya seperti itu. Itu metode grafik. Ke bawahnya ada kelihatan tuh Bapak Ibu ya. Oh, X-nya sama Y-nya anggota bilangan real, kemudian vertical interception-nya ketemu di situ, root-nya segitu, dan lain sebagainya. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang guru matematika lebih canggih ya dalam mengajarkannya. Nah, itu untuk metode grafik seperti itu. Sekarang kita akan keluar, kita akan lanjutin ke soal yang kedua ya. Jadi, soal kedua di sini saya akan mencoba untuk menggunakan apa ya namanya ya? Kalkulator aja nanti. Oke, tapi sebelum itu kita harus membahasakan dulu ya. Bahasakan ke bahasa matematika ya. Jadi, ada persamaan kayak gini ya, kita nggak bisa langsung sama ini kan. Kalau kita di Photomath ya nggak akan jadi. Jadi kita harus membahasakan dulu, oh bentuk matematikanya, cara penyelesaiannya seperti ini. Itu yang harus menjadi konsep atau pemikiran siswanya sendiri ya, bagaimana cara menyelesaikan soal. Oke, kita bahasakan. Kalau kayak gini kan berarti kita harus substitusi si X-nya ya. Jadi ini F min 2 sama dengan min 56/5. Berarti X-nya itu min 2, hasilnya min 56/5. Kita tuliskan saja A-nya kali min 2 kuadrat plus B-nya dikali min 2 gitu ya. Plus min 2 sama dengan min 56 ya, 56/5. Oke, jadinya adalah 4A. Kemudian di min 2B. Kemudian di min 2 sama dengan min 56/5 seperti itu. Oke. Kemudian ini adalah persamaan yang pertama ya Bapak Ibu ya. Oh ya, salah deh, ada C, itu C ya, bukan X. Maaf. Oke, hilaf. Nah, ini udah ya. Kita dapat persamaan yang pertama. Kita kotakin dulu. Untuk persamaan pertama, kita akan lanjut ke persamaan yang kedua ya, dimana X-nya itu sama dengan 1. Oke. Jadi ya udah ya, semuanya X1. Tapi nggak apa-apa ditulis A X1. B, jadinya A plus B plus C ya sama dengan 61/20. Oke. Seperti itu. Oh, udah deh. Ini persamaan kedua gitu ya. Jadi kita lanjut ke persamaan yang ketiga. Kita masukin aja lah pokoknya. X-nya diganti 4 ya. Hasilnya 3,8. Oke, kita dapat, intinya adalah kita dapat persamaan 1, 2, dan 3. Oh ya, ini ada yang salah ya kayaknya ya. A kali 1 kuadrat, A harusnya kan A doang kan ya. Salah, mohon maaf. Jadi ini A-nya harus A plus B plus C sama dengan 61/20. Yap. Ada lagi nggak ya yang salah? Nggak ada ya. Semoga aja nggak ada. Ini udah aku tulis di buku terlebih dahulu.
dan kita akan mengetikkannya menggunakan kalkulator. Jadi kita nggak akan memfoto. Sebenarnya bisa di sini difoto, tapi kita hanya mencoba metode lain. Oke, kita keluarin dulu. Terus di samping sini kita coba ya. Oke. Nah, language bahasanya ternyata bisa diubah Bapak Ibu ya. Nah, caranya tadi ya garis 3, kemudian ke bahasa ke Indonesia. Akhirnya bisa diubah ke bahasa Indonesia. Alhamdulillah ya. Baik, di sini udah bahasa Indonesia jadi lebih mudah. Kita langsung ke kalkulator, ada di samping kanan samping kiri ya, dari tanda merah itu. Kamera. Nah, di sini udah kelihatan ya. Langsung aja kita ketikkan si optionnya. Tadi ya yang apa sih? 4A min 2B itu ya, kita ketikkan pokoknya sama persis kayak yang punya kita itu tadi ya, sama dengan min 56/5 pokoknya. Oke, metode ini bisa kita gunakan kalau misalkan kita tulisan tangan kita itu nggak kedetek sama si sini ya. Nah, untuk ngenternya silakan Bapak Ibu pakai enter, tanda enter itu ya, di samping situ ada yang di atas. Mungkin untuk tiap handphone atau gadget bisa jadi bentuk ABC-nya agak berbeda-beda letaknya maksudnya, tapi nggak masalah, sama aja, yang penting semuanya ada gitu ya. Nah, ini kita ketikkan semuanya sampai tiga-tiganya dari rumus kita itu ada di sini. Seperti itu, nanti akan langsung ketemu solusinya. Dadah. Nah, udah ketemu kan? A-nya adalah min 3/4, B-nya adalah 4, C-nya adalah min 1/5. Bayangkan dengan soal yang pecahan seperti itu, agak sulit ya, ribet pokoknya kan. Mungkin agak step-stepnya panjang seperti itu. Nah, kenapa bisa dapat seperti itu? Ya udah, kalau ingin tunjukkan solusi, diklik saja bagian tunjukkan solusi ya Bapak Ibu ya, yang di warna merah itu untuk menunjukkan solusi. Jadi seperti itu. Pokoknya diklik saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini dia yang bahasa Indonesia. Ada selesaikan menggunakan metode eliminasi, Gauss-Jordan, kemudian ada Kramer dan lain sebagainya ya lah ya. Kita pakai metode yang lebih mudah aja kali ya, yang eliminasi aja kali. Kita klik, nah hasilnya seperti ini gitu ya, ada selesaikan sistem-sistem itu. Nah, ini lebih lengkap ya Bapak Ibu dari yang tadi, dari yang moto tadi, cuma yang pakai bahasa Inggris. Oke, ini ada bersamaan 1, 2, 1, dan 3 ya. Oke, nanti mungkin Bapak Ibu kalau dalam pembelajaran bisa diterangkan tuh penyelesaiannya tuh gini tuh, 1/3 dulu, kemudian 1/4 kita eliminasi dulu, kemudian setelah eliminasi lagi, persamaan yang hasilnya tadi dieliminasi lagi, begitulah pokoknya ya. Jadi lumayan lah ya. Ini sebenarnya udah rinci sih. Nah, ini kan bisa dapat 12, kalikan kedua ruas persamaan dengan 4. Nah, udah dapet ya, ini sebenarnya penjelasannya sudah sangat rinci sekali, jadi salah ya. Oke, kemudian ya seperti itu pokoknya hingga dapat A dan B-nya, baru kita substitusi mungkin di bawahnya seperti itu ya, dan lain sebagainya begitu. Oke, tanda merah itu intinya adalah yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Itu untuk menggunakan kalkulator ini ya, seperti saya bilang tadi bahwa kalkulator ini digunakan kalau misalkan tulisan tangan kita itu nggak terlalu terdeteksi sama kamera HP atau gadget kita ya. Kan kadang-kadang misalkan kita nulis integral atau summasi atau apapun, kadang-kadang tanda A sama alfa aja itu udah ngaruh ya, simbol kayak gitu. Seperti itulah. Kita lanjut ya ke soal yang nomor 3 kali ya. Ke soal nomor 3 kita close dulu ya, yang ini kita back dulu persamaan kita tadi. Oke, kita akan lanjut ke yang ketiga. Di mana tadi? Oke, nah ini dia berdasarkan fungsi. Oke, kita tuliskan dulu ya. Saya balik lagi menggunakan metode kamera. Jadi saya tulis dulu di buku.
Y sama dengan 3x kuadrat plus 18x min 1. Fx kan bisa diganti huruf Y kan ya Bapak Ibu ya. Kita di sini untuk mencari akar-akar, titik puncak sama interval. Nah, kita langsung foto kalau sudah. Oke, kita foto. Jepret. Oke, sudah jadi. Nah, ini hasilnya. Saya akan menggunakan langsung metode grafik ya, karena mencari tadi kan soalnya apa sih? Akar-akar, titik puncak sama interval. Jadi lebih baik kita menggunakan metode grafik seperti itu. Untuk metode grafiknya ya udah ini ya, ada grafiknya. Kita klik show graph-nya. Oke, langsung muncul ya. Itu ada akar-akarnya, domainnya X anggota bilangan real dan sebagainya gitu ya. Ada nilai minimumnya. Kalau tadi kan ditanya titik puncak ya kayaknya ya. Oke. Mungkin kalau di sini namanya bukan puncak ya, lembah ya atau apa ya, pokoknya itu ya Bapak Ibu mungkin lebih mengerti bahasanya. Itu si namanya apa, grafiknya ya seperti itu. Terus yang ditanya apa lagi? Interval saat kurva naik dan kurva turun. Ya udah ya, saat naik berarti lebih dari itu kan min 28 ya. Y-nya X-nya. Oke, di antara X Y lebih dari min Y min 28. Oke. Lebih dari min 3 X-nya, Y-nya kurang dari min 3 untuk interval turun. Seperti itulah ya. Ya seperti itu mungkin ya. Oke, sudah lama sekali saya tidak bermain dengan matematika seperti itu. Itu untuk menyelesaikan soal yang tadi menggunakan metode grafik. Lebih mudah menurut saya karena sekaligus mengajarkan siswa untuk pembelajaran visual ya. Kan kita tahu ya bahwa visualisasi itu biasanya lebih mudah diingat. Kita akan lanjut aja lah ya. Kalau langkah penyelesaiannya ya udah tinggal tampilkan langkah pemecahan pakai metode itu ya. Kita klik saja maka akan muncul penyelesaian ya. Nah ini, entah bener kan dia menggunakan rumus ABC ya, rumus ABC. Kalau anak-anak nggak tahu itu gunakan rumus kuadratik, itulah ya. Kalau saya sukanya nyebut rumus ABC karena lebih mudah. Oke, itu tadi untuk menyelesaikan soal nomor 3. Kita langsung aja ke soal nomor 4. Di sini ada udah ada ya fungsi. Kemudian disuruh nyari nilai maksimum. Nah, kita tahu kalau untuk mencari nilai maksimum itu menggunakan turunan ya. Menggunakan turunan ya udah saya tuliskan ya. Saya tulis di buku dulu. Kita foto. Oke, langsung kita cepret ya. Tanpa ada Y sama dengan nanti dia ngedeteksi juga sih Bapak Ibu ya. Nah, ini fungsinya. Karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Ya udah kita tampilin grafiknya aja. Grafiknya itu ada kelihatan di nilai maksimum tuh ada tulisan 40,6520. Oh, jadi fungsi ini akan maksimum saat X-nya sama dengan 40 dan Y-nya adalah 6520. Kalau profitnya dilambangkan dengan huruf Y atau Fx tadi atau P ya tadi Px, maka ya udah kita dapat bahwa maksimumnya itu ada di 6520. Seperti itu aja ya. Soal saya sudah selesai dan sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal yang lebih mudah ya, soal tingkat dasar contohnya. Saya akan menggunakan kalkulator saja, jadi tidak saya foto, saya hapus saja yang di sini. Kita akan mencoba perkalian dan penjumlahan saja ya. Mungkin kalau untuk anak dasar siswa sekolah dasar maksudnya ya, tinggal ditampilkan aja ya. Ini contoh yang saya miliki 2 kali 5 plus 20 ya. Kalau di sini saya kurung, makanya kelihatan. Oh, yang dikalikan dulu adalah yang yang dalam kurung ya, 2 kali 5-nya itu 10. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu. Oh, yang merah itu yang dikerjakan terlebih dahulu, yaitu yang dalam kurung dulu, baru ditambah sama 20. Hasilnya 30. Bagaimana kalau misalkan soalnya soal lain ya, di mana tidak ada tanda kurungnya. Nah, ini kadang-kadang siswa yang agak pusing ya. Waduh, yang dikerjain yang mana dulu nih? Apakah yang kali, bagi, jumlah bagi, atau kurang gitu ya. Nah, contohnya soal yang ini ya Bapak Ibu ya, soal saya itu bisa kita kerjakan. Nah, ini yang dikerjain yang plus apa yang kali dulu nih. Nah, ini kelihatan nih. Kita klik tanda bawah.
Nah, tanda merah itu yang dikerjakan pertama kali. Jadi 3 kali 6 itu 18, baru ditambah 2, hasilnya 20. Jadi yang dikerjakan adalah yang warna merah dulu. Di sini bisa kita ajarkan ke anak-anak ya, oh yang dikerjain itu adalah yang perkalian dulu, baru penjumlahan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Intinya adalah ya kita bisa mengajarkan konsepnya, nanti anak-anak bisa menerjemahkan dari bahasa matematika menjadi bahasa soal ya, cerita menjadi bahasa matematika. Seperti itu. Udah selesai deh. Nah, untuk tugas hari ini ya, melanjutkan dari yang kemarin soal, Bapak Ibu silakan men-screenshot ya hasil pemecahan soal dari Bapak Ibu seperti itu. Jadi yang di screenshot adalah hasil pemecahannya. Contohnya kalau yang di sini berarti nanti ditunjukkan solusinya, diklik, kemudian tampilkan langkah pemecahan. Nah, ini yang di screenshot Bapak Ibu ya. Silakan ini di screenshot baru dimasukkan ke tugas hari ini. Seperti itu. Semoga mudah ya, tidak terlalu susah. Apabila ada kendala bisa langsung bertanya melalui grup ya, seperti itu. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu ya yang udah hadir. Kemudian saya mewakili Sky Community dan saya sendiri memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun dalam selama pelatihan ini pokoknya lah ya. Kami minta maaf dan juga terima kasih atas antusiasme dan semangat Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan ini. Semoga bisa lulus semua seperti itu ya, dapat sertifikat semua. Terus jangan lupa harus hadir minimal 3 kali dari 4 ya. Jadi presensinya masih kita tunggu, tenang Bapak Ibu yang belum presensi sama sekali masih bisa mengejar gitu ya. Kami tunggu sampai malam ini. Ya kalau panitianya ingin masih buka lagi ya nggak masalah ya. Semoga bisa Bapak Ibu bisa kekejar ya. Terus habis itu mohon bersabar karena panitia mengecek satu persatu ya tugasnya. Jadi satu persatu itu dicek. Jadi mohon bersabar kalau misalkan belum tercek seperti itu ya. Jadi ditunggu saja. Kalau insya Allah kalau Bapak Ibu sudah presensi dengan benar dan tugasnya juga benar, insya Allah akan terchecklist pada waktunya seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin untuk kali ini. Kami sampaikan bahwa di next pelatihan masih banyak pelatihan lainnya. Kemudian jangan lupa sebentar lagi akan ada launching Sky Community. Jadi ikutan komunitas kami. Ada kesempatan Bapak Ibu untuk menjadi pemateri di sini ya di Sky Community. Siapa tahu Bapak Ibu ingin jadi pemateri gitu kan ya. Biasanya jadi peserta pengen banget bisa ngisi kayak gitu. Nah, silakan nanti kami berikan kesempatan, mohon ditunggu infonya. Jangan keluar dari grup Sky Community karena info-infonya akan di sana. Siapa tahu ada info menarik ya untuk Bapak Ibu ya. Seperti itu. Terima kasih pokoknya untuk kehadirannya. Sampai jumpa di pelatihan selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.